Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tak lupa kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih sempat diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan kesehatan, sehingga sempat bertatap muka dalam artian belajar mengajar dalam keadaan daring atau dalam keadaan online. Alhamdulillah, adapun pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu fikih kifayah. Fikih kifayah. Dan yang akan mengajarkan pelajaran fikih kifayah yaitu saya sendiri. Nama saya Kiai Muda Aswandi SPD. Saya juga yang mengajar hadis miftah kebetulan. Dan adapun nomor WA saya, silahkan lihat sendiri di layar. Kalau ada kepentingan ataupun ada pertanyaan, silahkan chat saya secara pribadi. Dan Instagram saya Aswandi Sone. Silahkan di-invite, di-follow Instagram saya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, baiklah, kita akan memasuki pelajaran fikih kifayah materi pertama atau pertemuan pertama, yaitu masalah kitabun nikah atau kitab nikah. Kitabun nikah atau kitab nikah. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang nikah, atau pada pertemuan ini kita akan membahas tentang nikah atau hukum yang berkaitan dengan nikah, hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah. Baiklah, selanjutnya pertama, pengertian nikah. Perlu diketahui dulu apa yang dimaksud dengan nikah, apa pengertiannya menurut bahasa dan istilah. Jadi pengertian nikah yaitu menurut bahasa yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa nikah menurut bahasa nakahatil asjaru atau pepohonan yang menyatu. Pepohonan yang menyatu. Misalnya kita jalan-jalan ke suatu hutan, kebetulan kita lihat ada rumput yang menjalar di satu pohon, maka itu bisa berarti nakahatul asjaru, seperti itu contohnya. Dan yang kedua, an-nikah atau az-ziwaj, yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, bersenggama atau bersetubuh. Jadi pengertian nikah yang kedua bisa diartikan berjalan bersama, bersenggama ataupun bersetubuh. Yang ketiga yaitu ad-dammu, yang berarti merangkum, menyatukan, mengumpulkan serta bersikap yang ramah. Jadi kalau orang menikah itu yang dikumpulkan itu bukan hanya dua orang menjadi sepasang, tetapi yang dimaksud nikah mengumpulkan satu keluarga besar dengan keluarga besar yang lainnya, sehingga menjadi suatu kelompok atau suatu perkumpulan yang harmonis, keluarga tersebut
dan menyatukannya dengan cara mempererat silaturahmi kita. Kalau ada orang menikah malah membuat keluarga itu saling membenci, maka itu sebenarnya tidak termasuk menikah menurut bahasa. Tetapi menikah menurut bahasa itu adamu mengumpulkan dua keluarga dengan ramah, dengan baik. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang keempat, al-jam'u, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan, sama dengan adamu, al-jam'u, sama-sama mengumpulkan. Yang terakhir, pernikahan menurut istilah ilmu fikih, menurut bahasa ilmu fikih disebut nikah atau zawaj. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu wata'u wadammu. Baik arti secara hakiki, damu yaitu menindih atau menghimpit. Sedangkan arti dari wata'u yakni perjanjian atau bersetubuh. Jadi menurut ulama fikih, nikah atau zawaj itu berarti wata'u atau wadamu, mengumpulkan, bersetubuh, bersenggama. Jadi hanya yang boleh melakukan hubungan tersebut yaitu orang yang sudah menikah. Kapan-kapan ada orang yang belum menikah melakukan hubungan tersebut, berarti dalam agama Islam dikatakan bahwa dia telah berzina. Dia telah berzina. Jadi agama kita memerintahkan kita bahwa la takrabuz zina. Janganlah engkau sekalian mendekati zina. Jadi siapa tahu di antara anak-anakku sekalian ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak didekati, berarti boleh dilakukan. Itu pendapat yang salah sebenarnya. Sedangkan didekati saja dilarang, apalagi dilakukan. Itu sudah termasuk perbuatan atau dosa yang sangat besar di dalam agama kita. Anak-anakku sekalian, selanjutnya menikah menurut istilah. Jadi menikah menurut istilah itu ada empat pendapat yang mengatakan pengertian menikah menurut istilah. Ada 4 ulama yang berpendapat. Yang pertama, ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah. Jadi kita orang As'adiyah atau orang-orang NU kebanyakan menganut paham ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah yang kita gunakan. Jadi kalau ada nanti orang yang bertanya di luar mengatakan bahwa apa mazhabmu, mazhab apa yang kamu pakai dalam memahami ilmu fikih, maka katakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i menjelaskan bahwa menikah menurut istilah yaitu suatu akad yang memiliki arti pernikahan, menyebabkan pasangan mendapat kesenangan. Jadi orang menikah itu mendapat kesenangan, baik kesenangan lahir ataupun kesenangan batin. Jadi kalau ada orang menikah tidak ada kesenangan di dalamnya, maka belum termasuk orang menikah. Karena ulama Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan menyebabkan kedua pasangan senang, bahagia. Karena sesungguhnya tujuan pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Harus saling menyayangi, saling rukun, saling mensupport, saling menyemangati. Itulah pernikahan. Kalau ada orang menikah hanya untuk misalnya mau mengambil hartanya saja, maka itu sebenarnya tidak termasuk suatu perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang
tercela. Yang kedua, menurut istilah ulama Malikiyah. Jadi dalam fikih itu ada 4 mazhab yang kita pakai. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang kedua Maliki, yang ketiga Hambali, yang keempat Hanafi. Jadi itu 4 mazhab yang kita gunakan untuk memahami ilmu fikih. Karena dalam ilmu itu harus memahami berbagai cabang ilmu untuk memahami agama tersebut. Misalnya, orang yang untuk memahami Al-Quran, maka dia dikatakan ahli tafsir. Orang yang memahami hadis dikatakan ahli hadis. Orang yang memahami fikih, maka dia disebut ulama fikih. Jadi kita sebagai orang awam, orang yang masih belajar, maka kita wajib mengikuti salah satu mazhab ini untuk memahami fikih, memahami agama kita. Karena kenapa? Kapan-kapan kita tidak memahami ilmu agama ini secara baik dan benar, maka bisa jadi kita menyalahkan orang lain, atau tidak kita melakukan suatu perbuatan yang kita kira itu benar, padahal menurut agama itu suatu perbuatan yang salah. Jadi itulah pentingnya mempelajari ilmu fikih. Apalagi ilmu fikih itu termasuk salah satu ilmu yang paling penting ketika kita ingin memahami agama. Misalnya, ilmu fikih itu membahas secara mendalam masalah sholat, dalam artian tata caranya sholat, atau membahas masalah zakat, pembagiannya zakat. Semuanya dibahas secara lengkap, secara terperinci di ilmu fikih. Jadi ulama fikih itu tidak langsung hanya menguasai satu ilmu saja. Dia tidak menguasai hanya ilmu fikih saja. Minimal ulama fikih itu menguasai tafsir, menguasai hadis, menguasai usul, menguasai nahwu sharaf, menguasai bahasa Arab, baru menguasai ilmu fikih. Kalau tidak menguasai satu ilmu, misalnya tidak menguasai ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, lalu dia ingin mentafsirkan, membuat fikih, mempelajari ilmu fikih, berpendapat tentang fikih, maka itu tidak sepantasnya untuk diikuti. Tidak sepantasnya untuk diikuti. Karena kenapa? Karena fikih itu sangat erat hubungannya dalam ibadah. Kapan-kapan pemahaman fikih kita tidak benar atau tidak baik, maka bisa jadi ibadah sholat kita tidak diterima. Itu pentingnya ilmu fikih. Anak-anakku sekalian, jadi kita kembali lagi kepada ulama Malikiyah. Menikah menurut ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Jadi menikah itu sesuatu perjanjian, karena ketika seseorang melepaskan akad maka sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernikahan itu bukan hal yang mudah. Karena janji kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi menikah itu untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Misalnya, Moki puas main game, Moki puas main game misalnya, pasti ada yang dibayar. Minimal beli kuota atau beli HP, itu kepuasan yang dibayar. Atau Moki puas makan, pasti ada uang dipakai untuk membeli makanan. Tetapi dalam pernikahan itu yang hanya disyariatkan, yang diwajibkan yaitu mahar. Mahar. Jadi dalam pernikahan itu yang kita butuhkan hanya mahar. Tetapi di provinsi kita, termasuk di daerah Bugis, ada yang dikatakan dengan istilah uang panai. Uang panai ini sebenarnya suatu tradisi yang ajang mak gaya atau ajang berlomba-lomba, siapa yang paling banyak dinaikkan maka dia kira yang paling tinggi derajatnya. Padahal dalam agama kita mengatakan bahwa sebaik-baik pernikahan itu yaitu yang paling ringan maharnya, yang paling mudah dan ringan maharnya, tidak menyesat, tidak membebani suatu pihak, tidak membebani satu pihak. Selanjutnya, menikah menurut ulama Hanafi mengartikan bahwa pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki atau menggunakan perempuan tersebut seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Jadi menurut ulama Hanafi, kepuasan atau seluruh kepemilikan atau hak kita kepada istri kita nanti misalnya menjadi hak kita sepenuhnya. Jadi orang menikah itu mempunyai tanggung jawab. Misalnya, perempuan sebelum menikah itu dia wajib mematuhi kedua orang tuanya. Tetapi ketika perempuan itu sudah menikah, maka perempuan itu wajib mematuhi terlebih dahulu suaminya. Selanjutnya yang terakhir, menurut ulama Hanabilah atau Hambali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang artinya pernikahan membuat laki-laki dan perempuan memiliki kepuasan satu sama lain. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu dengan adanya pernikahan. Sedangkan hewan dikatakan perkawinan, manusia pernikahan. Jangan mengatakan perkawinan kepada manusia, karena kawin itu hanya cocok untuk digunakan kepada hewan, kepada tumbuhan. Sedangkan pernikahan itu digunakan untuk manusia. Selanjutnya, dasar hukum menikah. Jadi kita sudah paham tadi bahwa yang pertama yaitu pengertian menikah. Pengertian menikah yang pertama ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Menurut bahasa yaitu bergabung, mengumpulkan dua keluarga atau dua orang yang berbeda, yang sebelumnya haram kemudian menjadi halal, itu pernikahan. Yang kedua ada menikah menurut istilah. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar hukum menikah. Menurut surah Ar-Rum ayat 21 mengatakan bahwa biasa kita dengar ini kalau waktu pengantin, ketika pembacaan ayat suci Al-Quran, pasti ayat ini tidak pernah lepas
dibacakan ketika ada pernikahan. Yang mana itu? Wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar mendapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi ayat itu berarti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat itu dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma ayat Al-Quran yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pasangan juga menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, dalam artian laki-laki diciptakan berpasangan untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Bukan yang dikatakan berpasangan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Contohnya misalnya, ketika kita membeli sandal, pasti kita akan membeli sandal kiri dan sandal kanan. Tidak ada orang di pasar membeli sandal kanan saja dua. Kanan saja dua, pasti berpasangan kiri dan kanan. Jadi diartikan berpasangan bukan berarti sama, tetapi yang dikatakan berpasangan mempunyai suatu kebutuhan yang sama. Kebutuhan yang sama dalam artian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai suatu saat nanti kita mendapati bahwa ada yang dikatakan laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Ini sebenarnya dilarang dalam agama. Itu bukan dikatakan berpasangan, tetapi sama-sama dalam artian tidak dianjurkan dalam agama kita sendiri. Jadi tujuan menikah itu waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar merasa tentram dan dijadikan rasa kasih dan sayang. Jadi ketika misalnya seseorang sudah mencapai batas umur untuk menikah, dalam artian sudah diwajibkan menikah, kalau sudah jarang bermalam di rumahnya misalnya, belum merasa tentram perasaannya, maka itu perlu dinikahkan. Jadi salah satu tujuan menikah itu untuk merasa tentram, dalam artian suami menjaga istrinya dari gangguan laki-laki lain, istri menjaga martabat harga diri suaminya dengan membatasi dirinya. Itulah yang dikatakan merasa tentram. Sehingga demikian maka akan muncul kasih sayang, yaitu mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Jadi dasar hukum yang pertama yaitu surah Ar-Rum ayat 21. Dan dalam hadis Nabi dikatakan bahwa an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku, atau dalam artian dia bukan bagian dariku atau bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah misalnya tamat sekolah, tamat alia misalnya, tamat kuliah, maka harus menikah. Harus menikah. Karena kapan-kapan anak-anakku sekalian tidak ada niatnya untuk menikah, padahal tidak ada unsur, tidak ada halangan, maka itu sudah bukan termasuk Nabi Muhammad SAW ketika dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Selanjutnya hukum menikah. Jadi hukum menikah itu ada 5 anak-anakku sekalian. Ada 5. Yang pertama wajib. Yang mana dikatakan wajib, yaitu seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah ia bisa tergelincir dari perbuatan dosa. Yang dikatakan wajib ketika orang tersebut sudah mempunyai mahar. Dan kalau dia misalnya tidak menikah, maka dia bisa berbuat zina, bisa berzina, maka itu sudah diwajibkan untuk menikah. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dari perbuatan dosa. Ini biasanya untuk seorang pelajar misalnya, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, seseorang yang masih ingin melanjutkan kuliahnya setinggi-tingginya misalnya. Pada waktu dia lulus SMA, dia sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi dia masih bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa, maka dia melanjutkan pendidikannya. Dan ketika tamat S1 dia masih ingin melanjutkan S2-nya, maka itu masih disunnahkan untuk menikah. Yang ketiga yaitu makruh, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi dia tidak memiliki keinginan kuat untuk menikah. Ditakutkan akan menimbulkan mudarat, salah satunya menelantarkan istri dan anaknya. Jadi makruh hukumnya untuk menikah ketika misalnya suatu saat nanti ditelantarkan istri dan anaknya. Misalnya de nulle fanre benena, de nulle fanre anakna. Nah, kenapa nasale jo kesompe. Dan ternyata di dalam perantauannya sampai makun releng. Ini dimakruhkan untuk menikah. Ada juga yang dikatakan mubah menikah. Mubah menikah yaitu hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina. Ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Melo imas senang-senang hari keboting. Dan yang ketiga yaitu ada yang dikatakan haram menikah. Haram menikah. Yang mana dikatakan haram menikah? Ketika orang itu menikah dengan niat untuk menyakiti perempuan tersebut, maka haram hukumnya menikah. Atau menikah untuk mengambil hartanya saja perempuan, haram hukumnya menikah. Jadi pernikahan itu bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah, dan bisa menjadi wajib, tergantung pribadi orang. Tetapi setiap umat Islam, setiap umat Nabi Muhammad SAW disunnahkan untuk menikah. Jadi itulah tadi materi yang sempat kita pelajari. Jadi ketika orang ingin misalnya melakukan suatu perbuatan yang di luar dari syariat, misalnya seorang tersebut melakukan perbuatan terlarang dalam artian berzina, maka itu sudah diwajibkan untuk menikah. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ada berkahnya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.